Saya bacain cerita berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Biru. Sebelumnya semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan suatu saat kaya raya punya 9 digit di rekening pribadi. Amin. Ini anak Discord nih, fix. Jadi Pak, saya rasa setiap orang mengikuti dunia perfituberan pasti mengetahui bahwa doxing merupakan hal yang sangat tabu dalam dunia VTuber. Namun, tidak jarang saya menemukan bahwa terkadang ada VTuber yang mencoba membagikan hal yang tanpa disadari akan menjadi senjata makan tuan atau bumerang bagi VTuber tersebut. Maksud baik berubah menjadi petaka. Hal yang paling saya takutkan jika hal tersebut sampai diketahui dan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sendiri tidak dapat membayangkannya. Terlebih jika itu menimpa VTuber yang selama ini saya selalu support dan ikuti. Menurut Bapak, jika posisi saya sebagai penonton atau pengikut VTuber tersebut, apakah wajib untuk memberitahukan hal ini kepada VTuber tersebut? Atau bagaimana sebaiknya? Saya juga menyadari bahwa niat yang baik, jika tidak disampaikan dengan cara yang baik, semuanya hanya akan menjadi sia-sia dan berubah menjadi salah paham atau salah persepsi. Ya, betul. Karena hal yang saya ketahui ini cuma sebatas atau terpintas ketika saya melihat dan memperhatikan konten yang dibagikan VTuber tersebut dari channel YouTube ataupun sosial media. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah cerita. Ini kita bahas. Doxing merupakan hal yang sangat tabu dalam dunia VTuber. Yes, saya setuju benar. Karena memang pada dasarnya avatar virtual itu dibuat untuk membungkus orang di dalam avatarnya, atau Nakanohito sebutannya kalau istilah Jepang. Umumnya begitu, awalnya begitu. Aslinya dari Jepang seperti itu. Lalu kemudian menyebar ke negara-negara lain, pop culture-nya, dan juga punya pattern yang serupa. Namun kemudian di dunia barat hal tersebut nggak selalu berlaku. Jadi kalau mau diperhatikan di dunia barat, di komunitas VTuber IN itu lebih banyak yang self-doxing atau mendoxing diri mereka sendiri. Kenapa? Karena budayanya berbeda dengan budaya orang Jepang dan Asia in general. Orang Jepang itu merupakan masyarakat yang sangat menghargai privacy. Sangat tidak ingin diketahui kehidupan pribadinya. Jadi mereka tuh nggak suka pertanyaan-pertanyaan yang condong ke arah kehidupan pribadi. Misalnya kayak rumahnya di mana, umurnya berapa, kerjaan apa, apalagi alamatnya, apalagi nanya nama ibunya, nggak boleh itu. Gitu. Nggak boleh gitu ya. Nah, cuman kalau di dunia barat itu privacy nggak seketat yang dianut sama masyarakat Jepang. Balik lagi, ini bukan sesuatu yang bisa dipukul rata. Banyak orang yang juga menghargai privasi dan juga nggak mau mengungkap Nakanohito di balik YouTubernya. Jadi ini case by case. Ini nggak bisa dipukul rata. Mestinya gini atau mestinya gitu. Tapi memang sebagian besar itu menganggap doxing itu tabu. Itu ya. Ini disclaimer-nya dulu ya kayak gitu ya. Nah, berikutnya. Banyak YouTuber yang secara tanpa disadari
bagiin konten-konten yang bisa jadi senjata makan tuan. Gitu. Nah, ini perlu dicek ya, apakah mereka itu benar-benar tanpa disadari, atau mereka sadar. Gitu. Kalau misalnya mereka sadar, mereka udah gede, mereka paham resikonya apa, biarkan saja. Kalau misalnya pertanyaanmu adalah wajib untuk memberitahukan hal ini kepada VTuber tersebut, jawabannya adalah tidak wajib. Tapi, ada tapinya, kalau kamu memberitahukan itu dengan niat baik, maka itu adalah kebaikan buat kamu. Begitu. Tapi, balik lagi ya, kita tidak tahu mereka mencernanya seperti apa. Dan itu di luar kontrol kita. Jadi, kalau misalnya ternyata mereka salah paham dan salah persepsi, itu udah bukan kendali kita lagi. Yang penting kita hanya bisa mengontrol apa yang kita lakukan dan gimana cara kita menyampaikannya. Jadi kalau pertanyaan apakah wajib atau enggak, tidak wajib. Tapi kalau kamu ingin melakukannya, maka itu kamu adalah orang yang baik. Jadi lakukan saja. Gitu. Kalau ternyata dari situ kamu tahu kalau mereka itu memang melakukannya tanpa sadar, ya bagus, kamu sudah mengingatkan. Tapi kalau dari situ kamu mengetahui kalau mereka melakukan itu secara sadar, ya biarkan saja, mereka sudah dewasa. Yang penting adalah kamu sudah mengingatkan. Jadi, kamu sudah melakukan peranmu dengan baik. Selesai sampai di situ. Gitu. Sudah. Mungkin contoh-contoh cara menyampaikannya gimana. Bisa bilang kayak, kalau kamu mau ngepost foto di satu tempat, jangan pas lagi di tempat itu. Bisa jadi 1 jam atau 2 jam setelahnya, pas sudah pindah tempat. Kalau kamu ngepost foto sesuatu, jangan terlalu banyak informasi di dalamnya. Misalnya tempatnya di mana, ada nama jalan, nama toko, nama mall, atau terlalu kelihatan. Oh ini lagi di mall di Jakarta nih, oh ini lagi di mall di Bandung yang ini nih. Gitu. Itu yang paling mudah. Gitu. Tapi balik lagi ya, tidak wajib. Tapi baik untuk dilakukan. Jadi kalau kamu merasa ini kamu perlu lakukan dan ingin kamu lakukan, silakan dilakukan. Dan terima kasih untuk niat baiknya, kayak gitu. Karena sudah kamu ubah jadi sebuah aksi yang baik. Jadi apa yang menurut kamu baik tetap dilakuin aja. Gitu. Tapi balik lagi ya, ini semua orang pada dasarnya punya common sense-nya dan sewajarnya mereka sudah dewasa, jadi kamu nggak perlu merasa dalam tanda kutip bertanggung jawab. Nggak, karena tanggung jawabnya ada pada diri mereka masing-masing. Gitu. Kita nggak tahu, bisa jadi mereka nggak masalah, terdoxing gitu. Cuman ya, sekali lagi balik ke orang masing-masing. Tetap menjadi orang baik aja. Terima kasih ceritanya.